Ibu Bapak, Saudara-saudari, para romo, frater, bunda, dan para suster yang terkasih. Kita melanjutkan dengan episode ke-15 secara khusus mengenai buah-buah dari wafat Yesus. Masih dalam tarikan nafas mengenai kisah sengsara Tuhan, kita masih bertanya mengapa kisah sengsara Tuhan itu panjang. Salah satunya ingin menunjukkan bagaimana Yesus memilih jalan untuk menunjukkan kasih Bapa kepada kita. Sangat menarik karena Bapak Kardinal akan mengantar kepada kita saat-saat terakhir hidup Yesus, pribadi-pribadi yang terlibat di dalam kisah sengsara, makna-makna yang bisa kita petik. Salah satunya dalam Injil Matius bab 27 ayat 46. Ketika di saat-saat akhir Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kita bisa menyatu hatikan penderitaan, sengsara kita dalam hidup dengan sengsara Kristus yang menyatakan kemanusiawiannya dalam memanggul salib dan akhirnya wafat, sama seperti manusia. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih ingin melanjutkan usaha kita untuk mencari pesan-pesan peristiwa-peristiwa di sekitar wafat Yesus. Saya ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan dalam percakapan yang lalu. Kita mulai dengan bertanya, mengapa kisah sengsara Yesus di dalam Injil itu panjang? Ada 3 jawaban yang bisa kita berikan. Yang pertama, sengsara Yesus dan wafatnya itu bukan kecelakaan, tetapi jalan yang dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Itulah yang dikatakan dengan sangat jelas di dalam surat kepada orang Roma, bab 5 ayat 6-8. Ia telah wafat untuk kita orang yang masih berdosa. Kalau mati untuk orang benar itu mungkin ada, tetapi Kristus wafat ketika kita masih berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, baik pribadi maupun jemaat menemukan makna di dalam pengalaman hidup mereka. Ketika jemaat dianiaya, mereka melihat bahwa sebetulnya hal yang biasa penganiayaan itu. Karena Yesus yang mereka ikuti, yang mereka wartakan juga dianiaya. Dan berdasarkan itu mereka menemukan makna, bukan mohon dibebaskan dari kesulitan, tetapi mohon keberanian untuk terus mewartakan Injil. Sementara bagi Paulus, misalnya di dalam surat kepada orang Kolose, bab 1 ayat 24, penderitaan Paulus yang macam-macam itu dimengerti, dihayati sebagai melengkapi yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kisah sengsara itu antara lain juga untuk menanggapi tanda petik penolakan terhadap salib. Bagi orang-orang yang tidak percaya, salib adalah batu sandungan dan kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, salib adalah kebijaksanaan Allah. 1 Korintus bab 1 ayat 22-25. Nah, dengan pendahuluan itu, kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan salib Tuhan.
Yang sudah kita bicarakan adalah olok-olok yang dilakukan terhadap Yesus. Karena hukuman salib itu adalah hukuman yang sangat sangat keji, sangat tidak manusiawi. Dan memang dimaksudkan untuk menunjukkan tanda petik kebuasan manusia. Sehingga olok-olok, cemooh, dan perlakuan yang tidak manusiawi itu ditonjolkan di dalam peristiwa ini. Kalau kita membaca bab 27 ayat 39 sampai 44, olok-olok itu didaftar. Siapa yang mengonok-olok-olok Yesus? Ayat 39. Orang-orang yang lewat menghujat. Menghujat, kata-kata itu keras. Kemudian selanjutnya pada ayat 44 yang nomor 3 adalah penyamun-penyamun mengolok-olok. Sebelumnya ayat 41, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Itu para teolog, jadi lengkap. Orang yang lewat pun menghujat, para ahli agama mengolok-olok, penyamun-penyamun juga yang sama. Nah, yang istimewa kalau kita perhatikan, olok-olok yang dilontarkan oleh orang-orang itu ketiga belah pihak itu adalah olok-olok yang menyangkut inti perutusan Yesus. Jati diri Yesus, itulah yang diserang. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang sangat menentukan. Jadi misalnya, salah satu olok-olok yang disampaikan adalah ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Dipersoalkan itu, turun dari salib, merobohkan bait suci dan membangunnya kembali. Maka yang paling penting di situ sebetulnya adalah pertanyaan atau bahkan perbedaan pendapat yang sangat besar mengenai wajah Allah itu seperti apa. Menurut para pengolok-olok itu, yang harus ditunjukkan kalau benar-benar Yesus itu datangnya dari Allah adalah kekuasaannya. Kekuasaan. Dalam arti yang tidak baik tentu saja ya, seperti halnya kuasa-kuasa yang lain yang seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sementara yang mau ditunjukkan oleh Yesus adalah wajah Allah yang sangat berbeda dibandingkan dengan pandangan yang lazim pada waktu itu. Yaitu bukan Allah yang pertama-tama berkuasa, tetapi Allah yang adalah kasih, memberikan diri, memberikan hidupnya sampai sehabis-habisnya. Ini adalah satu revolusi yang sangat dahsyat mengenai faham dan pengalaman akan Allah. Itu yang paling pokok. Selain itu masih kita bisa renungkan yang berkaitan dengan manusia. Ketika diolok-olok, Yesus tidak menjawab satu kata pun, diam. Maka kalau kita bertanya, jati diri manusia seperti apa yang ditampilkan di dalam peristiwa ini? Kita sudah tahu jawabannya, jati diri yang keliru, yang diwakili oleh orang yang lewat, para teolog, para penyamun. Jati diri yang terluka. Sementara di dalam diri Yesus kita melihat sang manusia sejati, yang tidak gentar, yang tidak kalah dengan segala macam godaan untuk menunjukkan diri sebagai yang berkuasa. Kita sampai di situ. Kita akan lanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang menyusul. Peristiwa-peristiwa yang lain yang menyusul,
Yang pertama, kita lihat misalnya saat-saat terakhir Yesus di dalam bab 27 ayat 45 sampai 50. Apa yang bisa kita renungkan di dalam peristiwa ini? Saya baca ayat 45 dan selanjutnya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Unsur-unsur apa yang dapat kita lihat di sini? Yang pertama, kegelapan. Kira-kira mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Lepas apakah peristiwa ini memang terjadi secara harafiah seperti itu, kalau kita berpikir secara alkitabiah, kalau kita membaca kata kegelapan, salah satu yang tentunya langsung kita ingat adalah kegelapan yang ada saat dunia belum diciptakan. Yang ada adalah kegelapan. Dan kegelapan itu adalah lambang dari chaos, chaotic, kacau balau. Nah, kegelapan ini bukan berarti sekedar tidak ada matahari dan sebagainya, tetapi adalah cermin atau lambang dari dunia yang kacau balau, terjungkir balik. Dalam peristiwa itu, dalam peristiwa Yesus disalib, jelas sekali bahwa kejahatan tampak lebih kuat daripada kebaikan. Kepalsuan, kebohongan jauh lebih dahsyat daripada ketulusan. Kebencian jauh lebih kuat daripada kebaikan. Itulah kegelapan. Terjungkir baliknya nilai-nilai kehidupan. Jelas sekali di dalam peristiwa salib, sangat jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seruan Yesus yang menggunakan Mazmur 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini adalah Mazmur keluhan. Waktu kita berbicara mengenai Mazmur termasuk keluhan. Ayat 46, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pengalaman ditinggalkan atau merasa ditinggalkan oleh Allah. Merasa, itu tidak berarti memang sungguh terjadi seperti itu. Yang mau ditampakkan dengan kutipan ini adalah bahwa Yesus sebagai manusia, dia mengalami semua yang dialami oleh manusia, termasuk merasa ditinggalkan oleh Allah. Saya kira kita tidak jarang atau pernahlah sekurang-kurangnya mendengar atau mungkin bahkan mengalami sendiri ketika berada di dalam keadaan sulit, merasa mempunyai beban yang berat dan beban itu tidak bisa terangkat dari pundak kita, kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Bahkan ada yang merasa marah,
sampai marah terhadap Allah. Karena merasa tidak diperhatikan, doa-doanya tidak didengarkan, keadaannya tidak diperhatikan. Kalau dibaca secara positif, kita dapat mengatakan ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan apapun namanya, kita dapat sedikit ikut merasakan penderitaan Kristus. Dan kemudian sampai pada keyakinan yang tadi saya sebut, keyakinan Paulus mengenai pengalamannya seperti itu, menderita, ditolak, dan sebagainya. Dan ketika dia mencari makna dari pengalamannya itu, Paulus sampai kepada kesimpulan yang ditanggung oleh dia adalah untuk melengkapi yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Jadi, mungkin agak sulit untuk dipahami, tetapi saya mau mengatakan ini. Ketika kita mengalami beban-beban seperti apapun, kecil, berat, moga-moga tidak sampai berat, sebetulnya jalan penderitaan tanda petik seperti itu adalah jalan yang disediakan oleh Tuhan agar kita semakin mengenal Kristus yang penderitaannya lengkap. Kalau kita tidak pernah menderita, kita tidak mungkin membayangkan seperti apa penderitaan Kristus itu. Tetapi ketika kita sedikit atau banyak menderita dengan segala macam kompleksitas masalahnya, salah satu sudut untuk memaknai pengalaman itu adalah dengan cara ini saya ikut mengalami penderitaan Kristus dan mengenal, membantu kita untuk mengalami Allah. Saya masih ingat kata-kata Rasul Paulus, ingin saya bacakan lagi untuk ilustrasi hal ini. Saya mengutip surat kedua kepada orang Korintus, bab 1, ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, penderitaan. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini Paulus sampai putus asa. Lalu bagaimana Paulus memaknai pengalaman itu? Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Seperti Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, sekarang kalimat berikutnya, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Gampang diucapkan, tetapi sampai ke situ itu adalah perjalanan rohani yang tidak gampang dan bukan jalan yang gampang, bukan jalan yang lurus, tetapi jalan yang terjal. Maka kita mulai bertanya. Kan boleh bertanya, perkara nanti jawabannya seperti apa, itu soal lain lagi. Mengapa jalan seperti ini yang dipilih oleh Yesus? Jadi saya tidak mengatakan jalan ini dipilih, tidak mengatakan nasibnya begini. Sangat berbeda. Kenapa saya mengatakan ini bukan nasib, ini adalah pilihan, jalan hidup salib. Jawabannya ada pada ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya.
Maka kalau pertanyaannya, mengapa Yesus memilih jalan ini, menerima jalan ini? Jawabannya ya sudah beberapa kali kita ucapkan untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah itu. Semuanya tentu konsep-konsep iman. Sekali lagi kalau di dalam penghayatan pengalaman hidup kita tidak mudah. Tetapi saya yakin kalau keyakinan-keyakinan seperti ini semakin masuk di dalam diri kita, lalu pengalaman apapun termasuk penderitaan, itu akan mempunyai makna, meskipun tidak gampang sampai ke situ. Tadi saya mulai juga dengan surat kepada orang Roma bab 5 ayat 5, ingin saya baca lagi. Surat kepada orang Roma, bab 5 ayat 6. Saya baca untuk mengerti makna penderitaan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tidak mudah. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sangat dahsyat kata-kata ini. Kasih itu memberikan pengharapan. Itulah yang dikatakan pada bab yang sama ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dengan merenungkan sengsara Yesus yang seperti ini cara kematiannya, kita juga dapat, kecuali pengalaman kita sendiri sebagai yang tidak pernah lepas dari penderitaan, kita juga bisa berpikir sampai kepada sekian banyak orang yang mengalami kematian seperti Yesus. Saya ambil contoh misalnya korban kebencian. Tidak ada orang yang menjadi korban kebencian itu bisa tanda petik mati secara manusiawi. Ada yang dipotong-potong, ada yang dibakar dan sebagainya. Silahkan membayangkan peristiwa seperti itu. Korban perang yang hari-hari ini selalu dilaporkan, ditunjukkan bahkan di dalam televisi. Ada korban politik, orang hilang. Itu penderitaan-penderitaan yang tak terkatakan. Dan Yesus memilih jalan yang serupa, bukan karena kesalahannya, tetapi karena akan ingin diutus untuk menunjukkan wajah Allah yang berbelas kasih. Moga-moga dengan sedikit membaca kisah sengsara bagian-bagian tertentu ini, muncul kerinduan hati kita untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak kita kenal, tetapi kita baca di koran, kita lihat di televisi, mungkin juga kita baca di dalam sejarah bangsa kita sendiri yang mengalami kematian sejenis ini. Jadi dengan membaca kisah sengsara ini, kita didorong untuk mengarahkan doa kita kepada Tuhan, mengingat, mengenang saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Yang berikutnya, Injil Matius bab 27
ayat 51 sampai 56. Ini adalah bagian yang berkaitan dengan wafat Yesus. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Kita pernah belajar mengenai jenis-jenis bahasa. Ini jenis bahasa apokaliptik, jadi jangan dibayangkan, jangan dibaca secara harafiah. Pasti kita bingung kalau membacanya secara harafiah. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Ayat yang paling penting di dalam bagian ini adalah ayat terakhir, ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, bukan mengikuti dalam arti seperti rasul-rasul, tetapi yang ada di dalam bersama-sama dengan Yesus sebagai penjaga dan pengolok-olok dan sebagainya. Sejak Yesus ditangkap sampai saat itu. Menyaksikan langkah demi langkah apa yang dialami oleh Yesus, dan akhirnya sampai kepada pengakuan iman. Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah. Buah pertama dari wafat Yesus adalah pengakuan iman. Dan bukan pengakuan iman yang diucapkan oleh para ahli kitab, para ahli teologi pada zaman itu, bahkan tidak oleh murid-murid Yesus yang terdekat, tetapi oleh kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya. Pengakuan iman, buah dari wafat Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, meskipun kita tidak tahu apa yang persis terjadi di dalam diri mereka itu, kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu tidak diajari oleh Yesus mengenai macam-macam hal seperti murid-murid, tetapi menyaksikan, mengalami bagaimana Yesus diperlakukan tidak baik, kasar, hina, bahkan mereka sendiri mungkin ikut memperlakukan Yesus seperti itu. Tidak dengan segala macam penjelasan, dengan perumpamaan juga tidak, dengan segala macam juga tidak. Tetapi menyaksikan Yesus mengalami perlakuan yang seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini loncatan iman. Jadi dari orang yang tidak beriman, tiba-tiba dengan menyaksikan peristiwa Yesus yang diperlakukan seperti itu, sampai kepada pengakuan iman. Menyaksikan tidak dijelaskan. Menyaksikan di dalam diri Yesus, mungkin istilah yang juga bisa kita pakai adalah misalnya kesabaran Allah. Kepala pasukan itu tidak mencari tahu, tidak bertanya siapa sebetulnya orang yang disalibkan. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Rasa-rasanya seperti tiba-tiba. Maka pertanyaan berikutnya yang bisa kita ajukan adalah, kok bisa? Kenapa kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu bisa begitu dengan merdeka,
sampai kepada pengakuan seperti ini? Salah satu jawabannya, kita bisa menafsirkan, ya, mencari jawaban masing-masing, tetapi salah satu yang bisa kita katakan adalah orang-orang ini tidak mempunyai a priori di dalam pikirannya. Ini bukan orang Yahudi, ini orang-orang Romawi. Sementara orang-orang Yahudi sudah mempunyai ide yang tertentu, termasuk murid-muridnya, termasuk Petrus dan kawan-kawannya, yang sangat sulit dibongkar. Keyakinan itu begitu kuat, menutup mata dan hati mereka. Baru kemudian diubah, tetapi sampai saat ini belum. Sementara kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu tidak mempunyai istilah yang sudah kita pakai, ide fix. Gagasan yang membuat dia seperti orang memakai kacamata kuda, melihatnya ke depan, tidak kemana-mana. Pandangannya sempit, tertutup. Dan bagi kepala pasukan itu, dengan bahasa kita sekarang, Allah menyatakan diri dalam peristiwa yang sangat mengejutkan, tidak terbayangkan. Banyak peristiwa yang mengejutkan yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan dirinya. Di dalam buku-buku rohani, dalam bahasa asing, bahasa Inggris, kadang-kadang peristiwa-peristiwa seperti ini disebut God of Surprises. Allah yang selalu membuat kejutan-kejutan. Nah, kalau kita sudah merasa diri kita mapan, pikiran kita sempurna, kita tidak pernah terkejut lagi. Padahal Allah seringkali menyatakan diri di dalam peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Ketika kita terkejut, kita melompat. Itulah lompatan iman. Tanda-tanda yang lain, ayat 51 sampai dengan ayat 53. Tanda yang pertama adalah, lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Lalu nanti ada gempa bumi, bukit-bukit terbelah, kuburan terbuka, dan sebagainya. Intinya adalah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini kira-kira maksudnya apa? Kalau kita melihat peta mengenai bait suci, itu ada di dalam bagian terakhir peta di dalam kitab suci kita. Yang namanya bait suci itu ruangannya macam-macam. Yang disebut tabir bait suci adalah tabir korden, katakanlah gampangnya, yang menutup bagian yang paling suci. Paling depan itu adalah untuk orang-orang yang bukan Yahudi, boleh masuk tetapi sampai ke situ saja. Baru kemudian untuk orang-orang Yahudi, dan ada bagian yang disebut yang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke situ tidak setiap hari adalah hanya imam agung. Itu kalau kita melihat gambar bait suci. Di tempat yang Maha Kudus itulah Allah bersemayam. Jadi tidak tampak dari tempat-tempat lain, ya hanya di situ saja yang bisa melihat wajah Allah atau kehadiran Allah. Ya hanya imam agung ketika dia masuk ke tempat kudus itu. Nah, ketika Yesus wafat, tabir itu terbelah dua. Artinya terkoyak, habis. Sehingga tempat yang Maha Kudus itu sekarang bisa dilihat. Bukan hanya oleh imam besar, oleh imam agung, tetapi oleh semua.
pesannya apa? Bisa ditebak dengan mudah. Kira-kira pesannya adalah sebagai berikut. Sampai Yesus wafat, artinya sebelum Yesus wafat, wajah Allah itu tersembunyi. Di balik tabir itu, Allah ada di sana, tidak kelihatan. Ketika Yesus wafat, tabir itu terkoyak, nampaklah atau mungkin lebih baik dinyatakanlah wajah Allah yang sejati. Diwahyukan, dinyatakan, tidak tersembunyi lagi, tetapi dinyatakan secara jelas. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk membayangkan. Dulunya wajah Allah tersembunyi, dengan wafat Yesus dan lewat wafat Yesus, yang menyobek tabir bait suci itu, wajah Allah dinyatakan. Nah, tandanya yang besar-besar ini adalah gempa bumi, bukit terbelah, dan sebagainya. Lalu mengenai kuburan-kuburan terbuka, ini tentunya juga merupakan lambang. Ketika Yesus wafat, kuburan-kuburan terbuka. Sekali lagi ini bahasa apokaliptik yang mesti dibaca sesuai dengan maksudnya. Yang dimaksudkan tentunya yang jelas tidak salah adalah bahwa dengan wafatnya Yesus mengalahkan maut. Sehingga kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi merupakan pintu masuk ke dalam hidup yang sejati seperti Kristus. Kristus yang wafat membuat kuburan-kuburan terbuka, orang-orang yang mati bangkit. Artinya, Yesus mengalahkan kematian. Kalau Kristus bangkit, kita pun yang percaya ikut bangkit bersama dengan Kristus. Terakhir, ayat 35, ayat 55 maksud saya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini adalah pengantar untuk peristiwa kebangkitan Yesus yang diceritakan pada bab 28. Sekarang kita coba lanjutkan dengan sikap orang-orang terhadap wafat Yesus. Sebelum nanti kita beralih kepada peristiwa kebangkitan. Yang pertama adalah bab 27 ayat 57 sampai 61. Ada beberapa nama di situ yang disebut. Kita baca saja, tidak terlalu panjang. Ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yusuf menguburkan Yesus lalu pergi. Tapi ada orang yang tidak pergi, yaitu ayat 61. Tetapi Maria Magdalena
dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari di dalam peristiwa ini? Kita coba. Tentu kita mengaitkan diri kita dengan nama-nama yang ada di situ. Yang disebut adalah Yusuf. Yusuf disebut sebagai orang Arimatea. Kalau melihat peta Palestina, peta kitab suci maksud saya, Arimatea itu ada di sebelah utara Yerusalem. Sehingga kita bisa membayangkan Yusuf ini tidak sangat terlibat dengan peristiwa terakhir Yesus yang dialaminya di Yerusalem. Karena dia tinggal di Arimatea, jauh jaraknya. Itu satu. Yang kedua, disebut sebagai orang kaya. Yang paling kita ingat, kalau kitab suci bicara tentang orang kaya adalah sabda Yesus, orang kaya sulit masuk di dalam kerajaan surga. Kemudian dikatakan lagi pada ayat 57 yang telah menjadi murid Yesus juga. Nah, ini kalau sebutan-sebutan seperti itu dirangkai, kira-kira Yusuf orang Arimatea itu pribadi yang seperti apa kalau dirangkai? Nah, silahkan saudari-saudari merangkai sendiri. Tapi kira-kira salah satu kemungkinannya adalah begini. Disebut dia adalah seorang murid. Murid Yesus itu kan lingkarannya banyak. Ada lingkaran para rasul. Lalu ada lingkaran yang lebih sempit lagi, 3 rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes yang selalu diajak kemana-mana, yang lain-lain tidak diajak. Lalu seringkali disebut murid-murid, disebut juga orang banyak. Ini adalah lingkaran-lingkaran yang berbeda-beda yang mengikuti Yesus. Nah, kalau Yusuf orang Arimatea ini disebut murid Yesus juga, rupa-rupanya dia bukan murid yang terus mengikuti Yesus. Jadi pasti bukan lingkaran yang dalam. Mungkin paling dekat ya lingkaran ketiga atau bahkan lingkaran keempat. Tidak sangat terlibat di dalam perkara-perkara Yesus. Mungkin pernah ikut, mendengarkan pengajarannya, kadang datang, kadang tidak, lalu akhirnya tinggal di Arimatea. Jadi bukan murid yang dekat dengan Yesus, meskipun disebut murid. Satu. Yang kedua yang bisa dibayangkan adalah sesudah peristiwa Yesus disalibkan, berita itu kan pasti terdengar kemana-mana. Juga pada waktu itu. Rupa-rupanya sekali lagi, Yusuf dari Arimatea ini mendengar peristiwa itu, lalu datang, hatinya terharu, hatinya terkesan, lalu dia datang untuk melakukan sesuatu bagi Yesus yang pernah ia ikuti. Ia orang kaya, jadi bisa melakukan berbagai macam hal untuk mewujudkan hormatnya terhadap Yesus itu. Mungkin juga kalau disebut dia orang kaya, ini untuk mengimbangi sabda Yesus yang lain. Orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Ini ada orang kaya yang baik. Yang dengan kekayaannya ingin menyatakan hormat kepada Tuhan. Minta jenazah Yesus dari Pilatus.
menghubungi Pilatus kan tidak barang mudah. Seolah-olah ini begitu saja bisa datang kepada Pilatus. Seperti halnya kita kalau mau ketemu dengan yang pejabat-pejabat kan tidak mudah. Sama, kecuali kalau ada ikatan tertentu. Rupa-rupanya Yosef dari Arimatea itu melakukan hal itu. Mempunyai kemampuan. Jadi bagaimana? Salah satu buah lain dari wafat Yesus adalah sentuhan yang diterima oleh Yusuf orang Arimatea itu. Tadi sebelumnya sudah kita sebut, salah satu buah wafat Yesus yang sangat dahsyat adalah loncatan iman yang dilakukan oleh kepala pasukan dan prajurit sampai pada pengakuan iman. Itu buah yang sangat dahsyat. Buah-buah lain itu tidak sedahsyat itu. Termasuk buah yang dialami oleh Yusuf dari Arimatea itu. Ia disentuh oleh peristiwa itu dan ingin menyatakan hormatnya kepada Yesus. Demikian juga Pilatus. Pilatus itu tidak harus memberikan mayat orang yang disalibkan. Tetapi rupa-rupanya cerita tentang Pilatus yang waktu harus menjatuhkan hukuman mati itu galau, diganggu suara hatinya, lalu sekarang masih tetap di dalam situasi batin seperti itu ya. Membiarkan saja memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf orang Arimatea itu. Dan sesudah itu Yusuf ini pergi. Dikatakan seperti itu pada ayat terakhir, ayat 60. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ada tetapinya, tetapi wanita-wanita tinggal di depan kubur itu. Ini nanti kita harus belajar banyak dari wanita-wanita yang ada di kubur itu, karena sudah jelas beberapa kali kehadiran mereka itu disebut dalam arti hadir dan mengikuti peristiwa-peristiwa ini secara pribadi. Lanjut. Bab 27 ayat 62 sampai 66. Kubur Yesus dijaga. Di dalam peristiwa ini, sebetulnya yang kita saksikan adalah suara hati yang digelisahkan. Jadi bukan sekedar gelisah, tetapi dibuat gelisah oleh peristiwa wafat Yesus. Kita baca keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Pilatus lagi. Tadi Pilatus memberikan jenazah kepada Yusuf dari Arimatea. Sekarang orang-orang yang memusuhi Yesus minta supaya kubur Yesus dijaga. Dan jawabannya sama, silahkan, silahkan. Orang yang tidak ambil pusing terhadap peristiwa ini, tidak
tidak mempunyai perhatian lah, terserah mau diapakan, ambil saja dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin baik kita perhatikan lah, orang-orang ini yang disebut sebagai orang Farisi dan imam-imam kepala ini kan menurut teologi mereka yakin bahwa kata-kata Yesus itu omong kosong. Yakin. Tetapi mengapa mereka itu takut? Kenapa mereka itu khawatir kalau Yesus nanti yang pernah mengatakan begini sungguh akan terjadi seperti yang dikatakannya. Ini kegelisahan, dari satu pihak yakin, dari lain pihak ragu-ragu akan keyakinannya itu. Tetapi hanya sampai di situ saja. Dan mencari jalan untuk mempertahankan keyakinannya. Tidak memberi tempat kepada kejutan-kejutan yang di luar nalar dan perhitungan mereka. Yang menarik juga, Yesus yang mati kan sudah dikubur ini. Kok lebih menakutkan daripada Yesus yang masih hidup waktu itu? Nah, ada sesuatu yang menarik pada kalimat pembuka. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan. Ini penting sekali. Artinya dapat ikut memberi makna kepada peristiwa ini. Yesus wafat menurut hitung-hitungan itu pada hari Jumat. Maka kita sekarang memperingati wafat Tuhan pada hari Jumat jam 3. Keesokan harinya itu kapan? Keesokan harinya adalah hari Sabat. Sesudah Jumat kan Sabtu ya, di mana-mana. Lalu dikatakan sesudah hari persiapan. Hari persiapan itu kapan? Hari persiapan Sabat. Dengan catatan, hari baru itu tidak mulai jam 12 malam seperti kita sekarang, tapi jam 6 sore. Jadi kalau Yesus wafat jam 3 sore, jam 3 sampai jam 6 itu adalah hari persiapan. Untuk merayakan Sabat. Nah sekarang, keesokan harinya, jadi sudah esok, itu artinya Sabat. Dan kita semua tahu, pada hari Sabat, orang-orang Yahudi itu terikat dengan aturan Sabat. Misalnya boleh berjalan sekian langkah dan sebagainya. Yang tersembunyi di dalam peristiwa ini, di dalam keterangan waktu ini, mungkin dirumuskan begini ya, betapa bencinya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu terhadap Yesus, sehingga keesokan harinya sesudah hari persiapan, mereka datang kepada Pilatus. Itu artinya mereka yang seharusnya menjaga hari Sabat itu dilanggar semau-maunya. Untuk melampiaskan entah apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi mereka itu melanggar segala macam aturan untuk menjalankan niat mereka, untuk memastikan keyakinan mereka bahwa Yesus ini sungguh harus dijaga, kuburnya maksudnya, supaya tidak terjadi macam-macam hal yang tidak dikehendaki oleh mereka. Sampai-sampai Sabat yang harus mereka jaga, itu mereka langgar sendiri. Untuk meyakinkan dalam kebencian mereka, entah maksudnya apa, memastikan bahwa Yesus sungguh binasa, sungguh mati. Lalu jawaban Pilatus itu juga bisa kita mengerti dengan berbagai macam cara. Lalu apa yang dikatakan Pilatus pada ayat 65? Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.
Itu bisa kita mengerti begini kalau dalam dibaca dengan nada sinis ya. Kira-kira Pilatus mau mengatakan begini, ini penjaga-penjaga, coba kalian usahakan kalau kalian dapat menahan Yesus di kuburan. Dijaga setelah kuburan disegel. Ini. Jadi yang Yusuf dari Arimatea tadi kan hanya menggelundungkan batu, ditaruh di mulut makam. Ini pada ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur. Jadi bukan hanya batu yang menutup kubur, tapi batu itu disegel sehingga tidak mungkin Yesus keluar atau dicuri oleh murid-muridnya. Seolah-olah kalau dengan bahasa kita, kalau kita menjadikan Pilatus itu Kristiani ya, bukan. Tapi seolah-olah dengan pikiran kita, Pilatus itu mengatakan begini, Kristus yang telah kalian bunuh itu, yang sudah dikuburkan di situ, tidak mungkin kalian tahan di kuburan. Ia akan bangkit. Kita menafsirkannya begitu, tetapi Pilatus mengatakan, jaga saja kalian, ini pasukannya, coba kalau kalian bisa menahan Yesus di dalam kubur. Secara positif, Kristus yang wafat tidak mungkin kalian tahan di dalam kubur. Ia akan bangkit seperti dikatakannya. Sampai di sini dulu, lalu nanti kita lanjutkan dengan peristiwa yang berikutnya, sesudah wafat, kebangkitan. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita telah mendalami saat-saat akhir hidup Yesus dalam kisah sengsaranya. Kita mencoba memahami peran dari Maria Magdalena dan Maria yang lain, Yusuf Arimatea, bahkan para imam kepala pada saat-saat akhir hidup Yesus. Dari semua sudut pandang itu, dari pengalaman pribadi-pribadi yang terlibat, tentu kita bisa mengambil sari iman, pelajaran iman yang bermanfaat bagi kita. Semoga dengan merenungkan episode ini kita dapat memetik buah-buah dari pengorbanan Tuhan kita yang telah wafat di kayu salib bagi keselamatan kita semua. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dalam menapaki perjalanan hidup di dunia ini senantiasa diteguhkan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.